Ingat ya, investasi terbaik diri kita itu bukan rumah, bukan logam mulia, bukan properti. Memang seringkali saya itu mengedukasi orang tentang properti, apartemen, kripto, maupun deposito baru-baru ini, ya, ataupun rumah. Tetapi sebetulnya investasi terbaik itu di antara semua itu adalah kesehatan. Kenapa investasi kesehatan itu paling baik? Kita lihat slide berikutnya. Ya, jika investasi Anda itu 1 miliar, angka 09 di belakang itu ibaratkan seperti deposito. Nol pertama deposito, nol kedua logam mulia emas, nol ketiga properti, nol keempat tanah, nol kelima saham, nol keenam kripto. Tapi semua kekayaan itu nggak ada artinya kalau Anda nggak ada angka satu di depan. Apa itu angka satu? Angka satu itu adalah kesehatan. Setuju ya? Jadi kalau Anda nggak ada angka satu, itu eh, sama aja Anda itu tidak memiliki angka nolnya itu nggak ada gunanya. Jadi artinya semua itu adalah nol. Jadi satu itu yang paling penting, karena satu itu adalah kesehatan. Buat apa Anda hari ini punya semua kekayaan, aset, dan sebagainya, tapi Anda menikmatinya di rumah sakit, Anda menikmatinya di kursi roda. Bahkan kita juga tahu seperti kayak Bapak Dahlan Iskan itu, livernya itu mengalami sirosis, harus mengalami cangkok sirosis. Ya, untung Pak Dahlan Iskan cangkoknya itu benar. Artinya orang yang dicangkok livernya yang didonorkan itu cocok dengan tubuhnya Pak Dahlan. Kalau enggak almarhum. Seperti Bapak almarhum Bapak Nurkolis Masjid, dia juga mengalami sirosis liver, sama. Dan alhasil apa yang terjadi, dia juga cangkok, tapi nggak cocok, Pak Nurkolis langsung meninggal. Nah, itulah banyak orang juga nggak cocok dengan masalah livernya itu. Oleh sebab itu, tadi kalau Pak Riki menceritakan soal mamanya, memang waktu itu saya tidak yakin ternyata Romil itu bisa bantu menyembuhkan. Dan itu luar biasa sekali. Oke, kita lihat next lagi. So, caranya agar sehat itu cuma dua yang saya ingin berpesan kepada Anda. Nomor satu, betul yang tadi Pak Riki bilang, stop gula. Yang kedua adalah IF atau intermittent fasting. Intermittent fasting itu adalah puasa berjenjang. Namanya intermittent. Intermittent itu adalah berjenjang. Fasting itu dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia itu artinya puasa. Oke, kita mulai dulu dari stop gula. Masuknya stop gula itu apa? Nah, kita lihat sekarang semua di sini. Ya, ini ada 8 mitos yang Anda itu tidak perlu Anda percaya. Pertama, kita seringkali dengar 4 sehat itu 5 sempurna. Itu salah menurut saya. Saat ini sudah nggak sempurna. Kenapa? Karena 4 sehat itu minum susu untuk kuatkan tubuh. Menurut saya tidak. Susu saat ini itu banyak sekali yang sudah tidak murni susu. Ya, kita ambil satu contoh, kalau orang sekarang minum kopi, itu pasti selalu pakai susu kental manis. Ya, setuju ya? Pasti pakai susu kental manis. Itu menurut saya masalah gitu. Karena susu kental manis itu nggak ada susunya. Yang ada adalah gula, 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 dan gula. Ya, kemudian makan coklat memberikan tenaga. Ya, itu menurut saya juga nggak relevan karena coklat saat ini mau Cadbury, mau Silver Queen itu 99% isinya gula. Coklatnya mungkin cuma 1%, kokoanya itu cuma 1%. Makan daging bisa sakit jantung, tergantung jenis dagingnya. Kalau Anda konsumsi daging yang rendah lemak, ya contoh kayak dada ayam dan sebagainya, itu justru baik, nggak ada masalah. Tapi kalau Anda konsumsi bisa menyebabkan sakit jantung, harusnya nggak tepat. Keempat, kencing manis, darah tinggi harus minum obat seumur hidup. Nah, ini yang seringkali kita dengar dari para dokter. Nah, ini mitos bisa saya patahkan setelah ini. Karena ternyata diabetes itu bisa disembuhkan. Diabetes itu ada, kalau Anda mau stop gula dan Anda melakukan intermittent fasting, maka secara nggak langsung tubuh Anda itu akan akar penyebab dari kencing manis dan darah tinggi itu adalah namanya insulin resistance. What is insulin resistance? Insulin resistance adalah resistensi insulin. Resistensi insulin itu berasal dari mana? Yaitu sel tubuh kita tidak lagi mengenal insulin yang dihasilkan oleh pankreas. Kenapa Pak Riki itu menggemuk terus dan dia dikit-dikit mengantuk? Karena tubuhnya itu sudah resisten insulin. Jadi insulinnya nggak bisa diserap di tubuh dan akhirnya metabolismenya semakin lama semakin melambat dan akhirnya tubuhnya tambah lama tambah gemuk. Nah, ketika dia melakukan puasa dan dia melakukan diet romil dan jika dia juga stop gula, maka akhirnya sel tubuhnya mulai mengenal apa itu namanya insulin itu kembali. Dan akhirnya sel tubuhnya mulai aktif lagi, metabolismenya mulai lancar, deposito-deposito lemaknya yang ada di dalam tubuh itu akhirnya dibakar karena puasa, karena
Dia cuma konsumsi sayur-sayuran dan dia juga konsumsi super green food, dia juga konsumsi raw milk. Dan itulah akhirnya membuat tubuhnya itu benar-benar terjadi proses metabolisme yang terjadi membaik itu kembali. Nah, akhirnya HbA1c-nya yang tadi disebutkan awalnya 7,9 turun sampai 5,6. Itu saya juga kaget baca hasilnya. 3 bulan bisa sangat signifikan. Memang sudah normal, ya, karena normalnya di 5,7, tapi 5,6 memang sudah normal, tapi belum masih ambang batas tinggi. Jadi normalnya itu menurut saya itu di angka 4, sekian HbA1c. Meskipun paling ambang itu 5,7. Terbaik itu memang 4, sekian. Nah, jadi kalau Anda cuma cek gula darah puasa dan sebagainya itu kurang relevan lagi. Anda cuma tusuk-tusuk itu sudah nggak terlalu relevan. Yang kelima, makan oats atau gandum bisa menyebabkan kolesterol. Salah, ya. Keenam, defisit kalori bisa menurunkan berat badan. Saya juga pernah diet defisit kalori. Saya pernah hitung jumlah kalori yang masuk itu berapa. Alhasil saya tambah stres ngitungin kalorinya. Akhirnya saya sendiri juga sudah memasuki satu fase di mana eh, berat badan saya itu naik turun naik turun naik turun kayak kayak jet coaster gitu ya. Jadi saya merasa saya sudah cukup frustasi juga. Kenapa kok berat badan saya itu tidak kunjung turun? Nah, akhirnya saya menemukan satu metode, yaitu stok gula. Ketika saya konsultasi sama dokter Hans yang ada di SP30 Health dan dokter Sung menyarankan stop gula, Pak Chandra. Ketika stop gula, akhirnya apa yang terjadi? Maka ternyata kita itu akar semua penyakit itu berasal dari kebanyakan gula. Bukan asin, ya, bukan minyak. Gorengan juga sih, tapi yang paling bahaya